Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Salawat beserta salam kita mohon kepada Allah agar disampaikan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, Ibu Dr. Fitri Yeni MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Dan selanjutnya yang kami hormati teman-teman dari Universitas Negeri Padang. Baik, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Ayu Cintami selaku moderator. Selanjutnya rekan saya Fatima Zikri Anissa dan Kiranti Nur Halimah. Kami akan membahas mengenai jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kiranti Nur Halimah. Kepada saudari Kiranti, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranti Nur Halimah, NIM 21129234 dari kelompok 10 akan membacakan materi yang pertama. Yang pertama, permasalahan pokok pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Menurut Sabtono tahun 2017. Pendidikan merupakan cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menentukan arah, tujuan, dan makna kehidupan ini. Berbagai problematika pendidikan di Indonesia cukup banyak, mulai dari masalah kurikulum, kualitas, kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan, baik itu di jajaran tingkat atas maupun tingkat bawah. Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung secara garis besar dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga dan yang terakhir, yaitu memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. Materi yang kedua yaitu jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kuantitas. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan. Yang kedua, kualitas. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil atau output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan ini mulai dapat dilihat dari hierarki dari tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus atau pencapaian hasil belajar. Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada unit atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran atau dosen mata kuliah yang bersangkutan. Menurut Syafril tahun 2017. Sekian penjelasan materi dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiranti. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatima Azikri Anissa. Kepada Fatimah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azikri Anissa, NIM 21129206 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 21 AT02. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi 3. Efektivitas. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya.
Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna di sini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi atau bahan, strategi, dan evaluasi. Sebaliknya dikatakan kurang efektif bila komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna. Misalnya tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersaji semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan sesuai rencana. Syafril 2017. Selanjutnya, 4. Efisiensi. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tempat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh lebih efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Selanjutnya, 5. Relevansi. Pendidikan dikatakan relevan atau ideal ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas ataupun kualitas output tersebut. Selanjutnya, kesesuaian tersebut hendaknya meliputi tingkat keterkaitan dan kesepadanan. Pendidikan ini dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada atau kurang. Kadar permasalahan yang ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut. Bila tingkat kesesuaian, maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar atau rumit bila tingkat kesesuaian tersebut rendah. Syafril 2017. Selanjutnya, pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan ini juga terjadi karena kurang berdayanya suatu sumber pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Fatimah. Untuk materi selanjutnya mengenai permasalahan pendidikan Indonesia pada masa pandemi akan disampaikan oleh saya sendiri. Ada 3 strategi mengatasi permasalahan pendidikan pada masa pandemi. Yang pertama yaitu lakukan revitalisasi paradigma Pancasila sebagai paradigma pendidikan nasional. Memanifestasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam rekonstruksi pendidikan nasional. Yang kedua yaitu lakukan rekonstruksi sistem sosial, politik, ekonomi Indonesia, kemudian merelevansikannya dengan sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga yaitu lakukan tindakan teknis yang objektif, valid, dan reliable berbasis research mendalam yang hasilnya adalah secara konvensional maupun kreatif inovatif untuk keluar dari berbagai permasalahan praktis pendidikan. Masuk pada materi selanjutnya mengenai faktor pendukung dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Menurut Sabtono 2016, penemuan teknologi baru dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah yang menampungnya. Yang ketiga yaitu permasalahan pembelajaran.
Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung lebih pasif, yang mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak tertarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu adanya keterbelakangan budaya dan sarana pendidikan. Sebab-sebab keterbelakangan budaya antara lain, yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat. Yang kedua, adanya penolakan masyarakat terhadap unsur budaya baru. Dan yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomik untuk mengakses unsur budaya baru. Nah, berdasarkan uraian materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan yang mana pendidikan merupakan usaha etis dari manusia untuk manusia dan untuk masyarakat manusia. Pendidikan dapat mengembangkan bakat seseorang sampai pada tingkat optimal dalam batas hakikat individu dengan tujuan supaya tiap manusia bisa secara terhormat ikut serta dalam mengembangkan manusia dan masyarakatnya terus-menerus mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.